Ibu mau jadi perempuan salihah? Alhamdulillah. Yang mau? Ya, insya Allah katakan amin. Alhamdulillah. Maka teruskan kembali ke Quran surah keempat ayat 34. Kalau ingin jadi istri ibu yang salihah, cirinya 2. Awas bu ya. Ini yang pokok untuk perempuan salihah nih, istri salihah. Dan kalau ibu bisa lakukan itu, dijaga sampai meninggal, itu hisabnya Masya Allah. Langsung diperintahkan oleh Allah untuk ke surga dari pintu mana saja yang dipilih. Nggak cukup dengan amin, kita bacakan dulu hadisnya. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan kepadanya saat hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Ini amalan saya ijazahkan dari Quran. Menjelang subuh, bangun sebelum subuh, misalnya 5 menit sebelum subuh aja, rajin istighfar. Itu Allah akan jaga. Insya Allah dijaga, hartanya stabil, anaknya sehat. Karena itu janji Allah di Quran surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Jadi anak akan dijaga, suami dijaga, harta dijaga, kehidupan berkah, nyaman. Dan kenapa sebelum subuh? Itu amanah di Quran surah 51 di ayat ke-18. Sungguh, masa-masa menjelang akhir zaman itu akan terjadi sebagai berikut. 1. Taslimul khassah. Terjadi gerakan eksklusivisme. Apa Ustaz eksklusivisme itu? Cara pandang yang mengkhususkan sesuatu di semua aspek. Jadi kalau bergaul sama golongan ini aja, yang itu nggak bisa berbaur. Kalau mengaji, khusus ini aja, nggak bisa campur dengan yang lain. Bahkan untuk memberi salam pun, pada golongannya aja, yang bukan golongannya, tidak disalami. Itu kata Nabi. Sekalipun dia sama-sama muslimah. Assalamualaikum ukhti. Apa ya? Ibu kan masih bid'ah. Hah? Jadi yang dulunya afsus salam kepada siapapun tebarkan rahmat, kasih sayang, salam. Ibu dulu kan kalau bertemu masih Assalamualaikum ya. Temu saya di Timur Tengah itu masuk angkot aja Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sekarang kan masuk angkot Assalamualaikum bawa kotak kan. Nah ini akan terjadi gerakan-gerakan yang terbatas kata Nabi. Dekat-dekat akhir masa itu sudah nggak kenal lagi silaturahim yang luas, mulai terputus. Kemudian yang kedua apa? Ini yang terkait dengan penjelasannya. Fusyuwat tijarah, sudah mulai menyebar berbagai jenis jual beli, transaksi jual beli. Di kata Nabi semua jenis perdagangan jual beli itu ragamnya udah banyak. Sampai-sampai di hadis lain taqarrubul aswaq, mengakses, cara mengakses dagangan itu jadi lebih mudah. Sekarang terjadi tidak? Dulu ibu kalau mau ke Kosambi naik angkot ya, naik ojek jalan, dapat di situ pulang kan? Sekarang keluarkan handphone, klik datang sendiri ya. Terjadi belum? Sudah terjadi? Dan sekarang luar biasanya ragamnya jadi banyak ya pilihannya. Klik makanan banyak semua pilihan. Model jilbab banyak tuh kelihatan. Jadi ibu mau klik apa aja keluar produknya banyak kan? Di satu segmen itu banyak ragam. Kata Nabi mendekat kepada akhir zaman itu akan terjadi ragam banyak sekali dalam konteks kehidupan ekonomi. Dagangan modelnya banyak, satu menu bisa banyak. Ibu kalau keluar saya tuh bingung tuh. Sate aja sekarang banyak. Sate A, sate B, sate C, sate ini. Ya. Kemarin mau kurban grade-nya aja banyak ya. Kurban grade A, kurban grade B, kurban grade C, sebagainya. Ya, yang jadi persoalan apa? Sampai-sampai saking banyaknya peluang berdagang itu, istri ikut membantu suami hadir di dalamnya. Fatu'inul mar'atu zawjaha fit tijarati, itu hadisnya. Maka suami mulai melibatkan istri dalam bisnis, dalam dagangnya. Atau kadang-kadang istri inisiatif nyusul suami pengen sama-sama dagang. Terjadi nggak sekarang? Kan? Kayaknya, Pak, Mama buka ini aja deh, gitu ya. Papa ke kantor, Mama pengen buka ini. Salah tidak? Salah tidak? Sampai di sini hadisnya tidak menyoal. Ibu mau dagang? Silahkan.
Ibu mau berniaga, silahkan. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika sudah mulai merasa sukses, baik dan seterusnya, istri naik posisi dan merasa melebihi suami, dan disitulah kemudian mengambil tanggung jawab nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Muncul persoalan. Dampaknya apa? Satu, mulai mengabaikan tugas pokok. Ini yang dimaksudkan. Akan terjadi masa menjelang kiamat saat perempuan ikut kepada aktivitasnya laki-laki. Maka yang terjadi apa? Satu, pokok fitrahnya mulai berubah. Bu masih ingat tadi? Penciptaan dengan laki-laki sama sempurna tidak? Sama. Walaupun sama-sama sempurna, ada bagian yang beda tidak? Baik, laki-laki punya rahim tidak? Perempuan? Walaupun sama-sama wajah, laki-laki perempuan dah kelihatan beda atau sama? Beda. Saya kalau ngelihat Kang Ugi, oh ini udah pasti laki-laki. Nggak mungkin perempuan. Ya kan? Jadi kalau ibu keluar, udah pasti laki-laki nih, perempuan nih, ya kan? Baik, maka nanti, kata Nabi, akan ada tuntutan-tuntutan dari kejadian-kejadian menjelang akhir zaman yang memaksa perempuan ingin terlibat seperti laki-laki sehingga dia merubah tampilan-tampilan diri. Minimal, ibu pakaian laki-laki dengan perempuan sama tidak? Akan muncul perempuan yang ingin bergaya seperti laki-laki. Pakaian. Laki-laki wajib menutup aurat? Laki-laki wajib menutup aurat? Perempuan wajib menutup aurat? Menutup aurat sama-sama. Laki-laki sama, perempuan sama. Tapi yang ditutup dan cara menutup kan beda. Jelas? Akan terjadi perempuan mengenakan pakaian perempuan tapi ingin seperti laki-laki. Ada sekarang? Ada sekarang? Bahkan beberapa tempat dibuat seragamnya sama kayak laki-laki kan? Yang paling menarik, boleh jadi sama-sama berjilbab, tapi auratnya masih tampak. Jelas? Maka hati-hati. Kalau sudah masuk ke situasi itu, pertahankan Bu ini healingnya. Jangan berpaling. Sebab ketika diikuti itu, berpaling dari ketentuan Allah, yang terjadi nanti akan marak apa? Karena pakaian sudah berubah. Awas hati-hati, aurat yang ditutup terbuka. Aurat itu kan kalau sudah terbuka, memancing. Ya, perilaku-perilaku yang tadinya tidak terjadi bisa hadir. Konsekuensinya apa? Zina. Jadi makin marah. Zina. Tuh. Jadi makin marah. Makanya ibu sering baca kan? Tanda-tanda menjelang mendekat ke kiamat, banyak zina tersebar kan? Nah pengantarnya itu dari situ awalnya. Laki-lakinya begini, perempuannya ikut berpaling. Tidak dilarang kalau ingin beraktivitas. Ikut bekerja misalnya, atau menyalurkan hobi. Tapi ketika merubah tampilan fitrah, itu yang jadi persoalan. Maka coba perhatikan. Kalau berdandan, berpakaian, dan sebagainya, jaga. Jangan sampai terlibat pada suasana yang sempat di-warning oleh Nabi SAW. Jelas sampai sini? Model. Ini saya bicara dalam konteks iman ya, dalam konteks umat Islam ya. Kalau di luar yang tidak beriman, gak akan kepikiran ini Bu. Gak akan kepikiran, makanya kalau ibu ke barat, di Amerika, di Eropa, kan, agama itu dianggapnya biasa seperti budaya. Makanya nggak ada pikiran tentang agama. Jadi bagi mereka, karena nggak belajar tentang nilai agama seperti kita yang pelajari dalam konteks keislaman, mau pakaian apa saja silahkan, yang penting terhormat dalam budayanya. Jadi mau kelihatan auratnya juga bagi mereka yang penting terhormat dalam budaya mereka. Ya, mau pakai pakaian minimalis juga dalam budaya mereka, karena nggak ada konsep ini. Bagi insan beriman, perempuan yang beriman, cara pandangnya berbeda. Jadi kalau ada budaya misalnya di barat dibawa, ya dalam konteks bisnis sah-sah saja. Tapi dalam konteks kita beribadah sebagai seorang perempuan muslimah, perempuan mukminah yang beriman, boleh nggak mengadopsi itu? Boleh nggak mengenakan pakaian yang serupa? Ketika itu dilarang atau berpaling, dalam bahasa judulnya ibu, berpaling dari situ, maka yang terjadi pasti persoalan. Saya cuma sarankan saja, selesaikan persoalan itu sebelum pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, contoh paling gampang sebenarnya begini. Bu, perempuan dalam Islam berjilbab tidak? Ya, nggak ada perbedaan pendapat. Berjilbab tidak? Berjilbab. Laki-laki berjilbab tidak? Tidak. Perhatikan baik-baik. Perempuan tuh berjilbab, hikmahnya banyak. Kalau kita bahas satu saat ayat tentang jilbab, saya urutkan tuh. Dari mulai fikihnya, hikmahnya, macam-macamnya. Itu Bu, saking sayangnya Allah, itu perempuan diminta berjilbab karena sayangnya Allah. Ya ayyuhan nabiyyu, hei Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qul li azwajika viralkan. Bahasa sekarang kan viralkan. Kalau sudah viral, like, share, and comment. Kalau sudah viral, like, share, and comment. Kata Allah, viralkan. Katakan pada istri-istrimu, banatika, dan anak perempuanmu. Perhatikan, wanisa'il mu'minin, dan semua perempuan yang beriman. Saya tanya, ibu perempuan tidak? Perempuan bukan? Beriman tidak? Berarti ayat ini untuk saya atau untuk ibu? Ayat ini untuk perempuan atau laki-laki? Yudnina min jalabibihinna asa an yu'rafna fala yu'dzain. Kata Allah, kenakan jilbab. Kenapa harus berjilbab? Satu, asa an yu'rafna, supaya diketahui mereka perempuan beriman. Kalau sudah tahu, fala yu'dzain, maka melekat hukum pada laki-laki untuk menghormati dan membantu serta melindunginya. Jadi dulu Bu, kisahnya begini. Waktu ada perempuan di Madinah yang muslimah, sebelum ayat tentang jilbab turun, itu malam-malam mau buang hajat. Kan dulu tuh nggak ada seperti kita toilet umum seperti sekarang. Jadi kalau mau buang hajat tuh ke kebun kurma, kemana. Malam-malam ketika akan keluar, diganggu oleh laki-laki Yahudi, preman-preman Madinah. Dilaporkan kepada Nabi. Begitu esoknya dilaporkan, turunlah ayat ini. Disuruh pakai jilbab. Begitu pakai jilbab, sudah viral di kalangan para pemuda muslim. Itu muslimah tuh. Itu mukminah tuh. Maka perintahnya satu, kata Al-Quran. Setiap Anda melihat perempuan berjilbab, bantu, tolong, lindungi dia. Kaidah fikihnya begitu, hukumnya begitu. Jadi sebetulnya saya, kalau melihat ibu berjilbab kesulitan, saya wajib bantu ibu. Enak bener deh, ibu beli beras. Aduh, susahnya. Kelihatan sama Pak Duni, saya aja yang bawain, Bu. Tuh. Saya ada perlindungan. Jadi jilbab itu bukan sekedar dikenakan untuk menunjuk identitas sebagai insan beriman muslimah, bukan hanya itu. Itu wujud sayangnya Allah kepada perempuan. Kalau mau digali dari segi kesehatan, dari segi macam-macam banyak, tapi kesimpulannya satu, Allah sayang pada perempuan. Dan kalau fikihnya dipraktekkan itu luar biasa. Sekarang kenapa Allah yang sudah sayang, perempuannya berpaling? Allah sayang memberikan jilbab. Banyak orang mencari kasih sayang Allah. Ini Allah langsung memberikan kasih sayangnya. Saking sayangnya pakai nih. Saking sayangnya Allah, bahkan Masya Allah meninggal pun masih dijilbabin juga. Kain kafan perempuan kan beda dengan laki-laki, Bu ya. Yang perempuan ada kudungnya tidak? Laki-laki ada tidak? Tidak. Jangan sampai meninggalnya pakai kudung, hidupnya nggak pakai jilbab. Ntar malaikat nanya, cie siapa nih katanya? Kan? Udah meninggal kok kudung kan? Gitu. Halo? Ini kan? Jelas ya? Jadi cara memposisikannya demikian. Jadi ibu maksudnya. Ibu tata betul tuh, akan tiba masa-masa seperti itu. Sekarang saya tanya, ada nggak pekerjaan yang membuka lowongan kerja untuk perempuan tapi harus lepas jilbab? Berarti hadis Nabi benar atau tidak? Itu aja sederhananya dulu. Jelas sampai sini? Alhamdulillah kita di Indonesia. Karena di Indonesia, untuk mempraktekkan agama itu sudah jadi ketentuan di undang-undang. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jilbab bagi perempuan bagian dari ibadah. Paham? Tuh, terakhir. Kita sampai jam berapa ya? 11. Oh ya. Nggak apa-apa. Saya jam setengah 11 selesai. Ibu silakan mau sampai jam 12 sampai asar. Saya mau pulang lagi, mau ada akikah. Dah, lihat sini. Terakhir. Fokus. Silahkan, kata Allah. Kata Nabi. Allah dan Nabi menyampaikan. Allah memberikan instruksi, Nabi menjelaskan. Atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hobi, bakat silahkan. Tapi jangan merubah fitrah. Yang kedua, keluar dari tugas pokok yang berlaku bagi perempuan di rumah. Ibu, laki-laki banyak mencari nafkah di luar. Otomatis perempuan banyak waktunya di rumah. Karena itu fitrahnya disiapkan oleh Allah untuk mensupport beberapa aktivitas yang ada di rumah. Contoh, maaf sekali, biasanya yang interaksi sama anak-anak banyaknya siapa? Yang menyusui ibu atau ayahnya? Ibunya. Yang menggendongnya umumnya siapa? Masya Allah. Karena itu anak kepada ibu itu luar biasa. Bu, itu mahal. Karena itu orang Arab menyebutkan madrasah pertama untuk anak itu ibunya.
ibunya. Nah sekarang ibunya keluar. Anak dititipkan pada orang lain. Kasih sayang ibu nggak ngalir ke anak. Gendong yang gendong orang lain. Anak nggak merasakan kehangatan ibunya. Karakternya nggak nyampe. Ibu cuma bisa marah-marah ketika anaknya nggak nurut sama ibu. Ibu tanyakan istighfar, tuh anak tuh begitu, kenapa? Apa dosa ibu kepada anak tuh? Ketika Anda minta, nah begini, anaknya rewel, anaknya berangkat, ibu cuma bisa marah, tapi tidak melihat ke belakang tuh terjadi apa. Kok anak orang lain nggak begitu? Anak orang lain taat-taat saja. Anak orang lain baik-baik saja. Riset menunjukkan kebanyakan anak yang tawuran, yang narkoba, yang ribut, itu ketika di riset, mereka ternyata mencari perhatian yang tidak didapatkan di rumah. Itu. Ibu ke masjid boleh tidak? Boleh. Dengan syarat. Tempatnya ada khusus, aman dari fitnah, dan tidak melalaikan kewajiban di rumah tangga. Ada anak minta ASI pada ibu. Ibu nggak boleh. Sebentar ya, mama subuh 2 rakaat, bentar balik lagi. Nggak bisa. Dosa malah. Ibu sholat di rumah, dan ketika sholat di rumah demi memenuhi kebutuhan yang di rumah juga, itu sama nilainya dengan suami yang ke masjid. Nilainya sama. Yang mau saya katakan, urusan akhirat saja tidak mengabaikan konteks kehidupan rumah tangga, apalagi cuma urusan dunia. Jadi mulai hari ini, keluar dari sini, pakaian tata dengan baik. Cek di rumah apa yang belum tuntas. Karena sesukses-sukses anaknya, ketika anak sukses hebat apapun, perintah pertama Al-Quran, hey, jangan dulu bagi dengan yang lain, bagi dengan ibumu dulu. Bagi dengan ibumu dulu. Minimal doakan ibumu, doakan ayahmu. Itu yang di Quran surah 46, ayat 15 itu. Tapi ibu yang bagaimana yang mesti diberi perhatian? Ayah yang bagaimana yang mendapatkan itu semua? Jangan sampai tidak terjadi semua itu. Adalah ibu yang justru bisa memberikan waktunya untuk membuat anaknya sukses di kemudian hari. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau di rumahnya berkurang waktunya hanya untuk keluar. Tidak disalahkan ketika keluar, tapi bagi sehingga tidak meninggalkan yang pokok. Saya tutup yang terakhir. Ibu mau jadi perempuan salihah? Alhamdulillah. Yang mau? Ya, insya Allah katakan amin. Alhamdulillah. Maka teruskan kembali ke Quran surah keempat ayat 34. Kalau ingin jadi istri ibu yang salihah, cirinya 2. Ada berapa cirinya? Fas-salihatu. Tadi kan ar-rijalu kan? Sekarang fas-salihatu. Maka istri-istri yang salihah itu ciri pokoknya 2. Qanitatun. Ciri pertama qanitat, jamak dari kata qanita. Bahkan saking inginnya ada ibu yang memberi anaknya namanya qanita. Ada qanita. Oke. Apa artinya qanita? Ya, itu terjemahan kan ya. Baik. Qanita itu sifatnya kunut, berarti doa kunut itu doa taat dia. Baik, qanitat artinya kepatuhan yang total. Kepatuhan yang total kepada Allah, itu dasarnya. Kepatuhan yang total kepada Allah. Asalnya itu. Nanti kalau dibawa ke aspek-aspek ibadah atau rumah tangga, maknanya menjadi luas. Contoh, kalau sholat, tanda patuhnya kita kepada Allah, itu ditunaikan dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu kadang disebut oleh Quran dengan qanitun, jamaknya qanitin. Dari kata qanita. Contoh di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, 238. Posisinya paling kanan sebelah atas di mushaf. Kalau dibawa ke rumah tangga, maksudnya begini. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Saya ulang ya, ibu jangan senyum dulu tuh. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Awas bu ya. Ini yang pokok untuk perempuan solihah nih, istri solihah. Dan kalau ibu bisa lakukan itu, dijaga sampai meninggal, itu hisabnya Masya Allah.
langsung diperintahkan oleh Allah untuk ke surga dari pintu mana saja yang dipilih. Nggak cukup dengan amin, kita bacakan dulu hadisnya. Ya. Lihat sini, perhatikan. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau ada seorang perempuan cuman sholat fardu selama hidupnya, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah tahajud, nggak pernah duha, nggak pernah syuruk dan sebagainya. Wa shamat shamaha, dan hanya puasa wajib saja, Ramadan saja, nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah ayamul bid. Wa ata'at zaujaha, tapi dia patuh pada suaminya, taat dalam rangka mematuhi Allah. Perhatikan. Wa hafizat farjaha, dan menjaga diri tidak selingkuh. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan kepadanya saat hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Jadi kalau suami meminta ibu pada kebaikan, ibu taati, bukan lihat suaminya karena menaati Allah, itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Contoh gini, mah pergi pengajian ya, Ustaz Fulan misalnya, bagus tuh, insya Allah, ya siap, berangkat. Itu kalimat itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Mah berjilbab ya, insya Allah, siap. Mah anak-anak masuk sekolah tahfidz aja deh, insya Allah. Itu ketika direspon, tinggi nilainya. Jelas? Tapi saat memerintahkan kepada yang tidak baik, ibu boleh menolak. Saya ulang ya, boleh menolak, cuma kalimatnya belum selesai. Menolak dengan cara yang baik. Ingat yang pemimpin itu siapa? Suami. Contoh, mah lepas dulu jilbabnya ya, papa ada family gathering, yang lain nggak pakai jilbab, papa nggak enak. Sebentar aja, cuma 30 menit, itu pakai lagi. Ibu kalau jawabnya, apa? Tahu nggak pak? Ini, itu rame itu. Tapi kalau ibu cara masuknya, pak, dulu mama sebelum meninggal, dari kecil sudah melatih aku untuk pakai jilbab. Nah, aku niatkan pakai jilbab ini di antara amalan yang jariahnya insya Allah sampai ke mama, ke papa. Kalau dilepas 30 menit dan di saat itu kemudian aku wafat, meninggal dalam keadaan tidak berjilbab, kira-kira bagaimana di hadapan Allah? Ah, ya sudah deh, nggak apa-apa, pakai aja, mungkin jadi dakwah. Nah, itu cara masuk yang enak, itu halus. Ya, boleh menolak, tapi cari jalan yang terbaik, yang halus. Terus ya? Mas ini mau tahajud dulu pak, udah temenin papa nonton dulu nih, ini babak kedua nih, rame nih. Bola misalnya kan? Baik, gini aja deh pak, dalam tahajud setelah sholat, mama doakan klubnya papa bisa menang. Ya udah tahajud kan? Tahajud kan? Tiba-tiba kalah kan, mama sih tahajud, iya papa sih diminta menang malah menangis gitu. Kayaknya udah, jelas ya? Oke, jadi satu, taat pada suami sepanjang meminta kepada yang baik-baik. Tapi kalau sepanjang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang apa? Yang kedua yang agak tidak mudah nih. Sekarang bisa terjadi. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah, dia mampu menutup, menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Karena Allah sudah tutupi. Bima hafizallah. Mampu menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Ibu fokus dengan saya sebentar. Tahan penanya. Perhatikan baik-baik ini. Jika terjadi persoalan di rumah tangga antara suami istri, itu Allah tutupi, Bu. Nggak akan tersebar sepanjang ibu tidak membukanya, dan sepanjang suami tidak membukanya. Itu akan ditutup sampai kiamat, sampai masalah itu selesai, atau sekalipun ada yang terjadi perpisahan, tetap akan ditutup sampai kiamat terjadi, sampai pulang kepada Allah. Hisabnya hanya dia dengan Allah, sepanjang tidak dibuka. Tapi kalau itu dibuka, jadi persoalan itu. Nah sekarang pertanyaannya, kan laki-laki juga sama kan, suami juga harus menjaga kehormatan rumah tangga kan. Kenapa sangat ditekankan kepada istri, bukan suami? Itu suratnya surat apa tadi? Surat keempat surat apa? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Kan sudah salah. Tidak, banyak orang keliru. An-Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita. Ibu jangan maksa. An-Nisa bukan perempuan.
An-nisa itu bukan wanita. An-nisa itu perempuan-perempuan. Beda kan ya? Baik, kalau perempuan itu berapa jumlahnya? Perempuan itu berapa? Banyak. Perempuan tuh kalau sendirian namanya mar'ah. Nih tulisannya, Bu. Saya masih ada waktu? Ibu kan enak tinggal masih aja kan saya yang nerangin. Saya tuh kesini, Bu ya, datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, Bu. Alhamdulillah. Ibu tinggal lihat, tulis, catat, pulang masuk surga. Enak banget. Tinggal amin aja ya. Mar'ah, tulisannya mim, ra, hamzah, ta, marbutah. Ini bisa dibaca mar'ah, bisa dibaca mir'ah. Kalau mir'ah itu cermin. Ya, makanya perempuan sering dekat dengan cermin. Ya, orang Arab bilang al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Makanya kan ibu senang kan cermin, di rumah udah lihat cermin, dari mobil lihat spion lagi, masuk masjid lihat kaca nako masjid, ngaca lagi, nggak apa-apa. Dicek di tasnya pun ada cerminnya juga, gitu. Minimal handphonenya kan, nggak apa-apa. Itu fitrah bawaan biasa. Mar'ah itu nanti sifatnya muru'ah. Muru'ah itu sifat yang senang menjaga kehormatan. Makanya perempuan itu senang tampil terhormat, jaga rapi, tertib. Beda kan, Bu, kalau saya laki-laki keluar pakaian agak lecek sedikit biasa. Tapi kalau kelihatan istri, stop. Setika dulu. Rapi dulu. Itu fitrah perempuan itu biasa. Tapi ingat, perempuan itu seperti cermin. Ibu tahu cermin? Tahu ya? Cermin kalau dilempar misalnya sampai pecah, bisa nggak dirangkai lagi? Jangan salah, bisa. Bisa dirangkai lagi. Cuma tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan itu sama dengan cermin. Kalau dia terlukai, itu bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ya kan? Punya masalah tahun 2022, tapi kalau diungkit, kejadian listrik tahun 98 muncul lagi kan? Iya. Jadi itu fitrah, Bu, biasa gitu. Masalah satu keluar 1000 itu biasa. Kenapa sih, Pak? Gini-gini. Dulu kan Bapak, dulu kan. Padahal masalahnya sekarang kan. Nah, itulah mar'ah. Tapi kalau banyakan, laki-laki itu masih konsisten jamaknya. Rajul jamaknya rijal. Kalau perempuan beda. Sendirian dia mar'ah, banyakan dia nisa. Udah beda sendiri. Hurufnya udah lain. Katanya udah beda. Bu, rajulun. Ra-nya ada, jimnya ada, lamnya ada. Jamaknya rijalun, ra-nya masih ada, jimnya ada, lamnya masih ada, cuman tambah alif. Ini mar'ah, nisaun, mimnya kemana, ra-nya kemana, ta-nya kemana? Kenapa jadi nisa? Nisa itu seakar juga dengan kata nasa. Apa itu nasa? Di antaranya adalah sifat yang mudah mengungkapkan apa yang dirasakan. Ini perempuan itu sependiam-pendiamnya sendirian. Kalau ketemu temannya bisa cerita. Saya nggak bilang curhat, cuman bisa cerita. Makanya kata Quran, kenapa ditekankan ke perempuan dengan nama nisa? Kalau sedang kumpul dengan teman-teman, ada masalah apapun dengan suami, jangan dibuka. Memang judulnya pengajian. Tapi ketika datang kan beda sapaannya. Assalamualaikum, kece damang, alhamdulillah, saya kumaha dambelan, alhamdulillah lancar. Eta suami kumaha di situ masalahnya, aduh. Kan judulnya pengajian kan? Tapi yang dibahas tuh bisa suami. Sekarang itu lebih parah, hadisnya nyata. Belum datang ke pengajian, udah bikin status. Tuh. Itu baru keluar kawan tadi bikin. Aku tidak mengira, engkau tidak seperti aku duga. Terus yang menyebalkan itu ditungguin komennya, dilihat siapa yang komen. Teteh kenapa? Ya? Itu terjadi tidak? Halo, terjadi tidak? Pakai jilbab aja bikin status. Sudah sampai TSM, tinggal menunggu Ustadz. Ayo, tuh ayo. Kan? Hadisnya betul tidak? Qurannya betul tidak? Berarti ibu semua butuh healing. Ya kan? Jelas ya? Itu tuh sederhana, Bu, tapi dalam sekali. Dan itu nanti di Ali Imran tuh lebih dalam lagi. Akan membuat kalau itu dipertahankan, boleh kok, Bu.
Pasang status itu boleh. Ibu kalau di situ setiap hari cantumkan satu hadis tentang perempuan, ayat tentang perempuan, dibaca oleh teman ibu jadi pahala. Ya. Tapi kalau TSN mendung langsung bikin status, apa gitu? Itu kata Quran tipikal orang sakit. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan tipikal orang yang kurang sehat itu, yang butuh healing itu, apapun situasi yang dialami, dia langsung broadcast. Bahasa Quran. Jajan bakso enak, broadcast. Ya, kurang bayar, broadcast. Ini awis bakso di dia ayeuna ceklik di Instagram. Oh, muncul. Gitu kan? Tuh butuh healing semua tuh. Paham ya sampai sini ya? Apa obatnya? Sudah, lihat sini. Yang menciptakan kita siapa? Yang tahu tentang kita siapa? Maka healing terbaik kembalilah kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubuh itu kembali, taubaturnya kembali, balik ke Allah. Biasanya healing itu kaitannya lebih banyak dengan penyakit hati. Lebih banyak. Hati itu marad penyakitnya. Fi qulubihim, obatnya disebut dengan syifa. Saya ulangi, obatnya disebut dengan apa? Maka kalau ingin mendapatkan healing, kembali kepada Allah mencari syifa, maka cari ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan syifa. Contoh, buka Quran surat 17, ini penutup di akhir. Ayat ke-82, Quran surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kata Allah, demi keagunganku, aku turunkan ayat-ayat Quran itu menjadi syifa. Maaf Bu, Ibu, Bu, Quran itu syifa, Qurannya sendiri syifa. Jadi kalau sedang gelisah, ada persoalan, curhatnya ke Allah Bu. Nabi Yakub tahu? Pernah dengar Nabi Yakub? Ayahnya siapa? Nabi Yakub ayahnya siapa? Nabi Yusuf. Punya masalah dengan anak-anaknya, anak-anaknya yang punya masalah. Curhat, beliau curhat. Curhatnya pada siapa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sama Allah. Ibu bangun tahajud, minta sama Allah. Minta anaknya disentuh, berikan kebaikan, kemuliaan, itu akan cepat. Dan kalau curhat ke Allah pun jangan dibikin status di media sosial. Tolong aminkan ya. Yang suka like ya. Salat 2013, sekitar 2012-2013, saya awal-awal pulang dari Tripoli. Ini kisah nyata. Seorang ibu datang dari kejauhan, wajahnya sendu, air matanya hampir tak terbendung, beliau datang. Ustaz, anak, bahasa kita yang paling gampangnya, anak saya yang saya kandung, saya lahirkan, sulit sholatnya. Bagaimana amalannya? Dah Bu, udah lama tidak? Cukup lama. Ibu udah ingatkan berkali-kali. Ibu pulang sekarang. Malam ibu sholat. Tapi di samping tempat tidur anak ibu. Lalu bermohon kepada Allah. Minta aja dengan bahasa ibu, ya Allah, ini anak yang kau titipkan kepadaku. Dilahirkan di rahimku. Dipertanggungjawabkan olehku sampai dengan aku berpulang. Mohon jadikan ya anak yang soleh. Rajin menunaikan sholat. Dan ringankan hisabku di akhirat nanti di hari kiamat. Ibu minta aja, ntar hari ketiga ibu kesini lagi. Nggak usah diingatkan lagi, ibu nggak usah bilang sama anak, lakukan itu aja. Hari ketiga pulang sini lagi datang. Tahu apa yang terjadi? Ini kisah nyata, saya tidak menceritakan yang fiktif. Hari ketiga, pagi-pagi sekitar jam 7 kurang sedikit, dari kejauhan panggilan begitu kencang, Ustadz, bawa nasi uduk. Anak saya udah sholat. Kok bisa Bu? Jadi tepat di malam yang ketiga itu, anaknya bangun, dia berdiri, langsung dia kejar, dia peluk ibunya, dia menangis. Mama, maafkan aku, katanya kan. Maafkan aku. Ibunya pun ikut nangis. Aku kan selama ini nggak sholat karena mama kan dulu juga nggak sholat. Bapak juga sibuk begitu. Keluarlah kalimat itu.
Maka keduanya saling bermaafan, saling berpelukan dan sebagainya. Di situ berjanji anaknya untuk menunaikan sholat. Bahkan datanglah kemudian ke pesantren, kami siapkan murid untuk membimbing. Dia bukan hanya sholat tapi menghafal Quran. Sejak saya tinggalkan itu sudah 3 juz, mungkin sekarang sudah 30 juz. Dari anak yang tidak sholat menjadi penghafal Quran. Itu. Jadi banyak sekali persoalan yang healingnya itu justru saat dihempaskan di atas sajadah itu. Bukan saat dihempaskan di media sosial. Ya, jadi kalau ibu mau curhat, cari yang solutif. Minta kembali kepada Allah. Ibu punya masalah dengan suami, wudu, ambil mushaf, baca Quran. Setidaknya ada ketenangan. Kalau sudah hati tenang, komunikasinya enak. Kadang-kadang nggak pernah tuntas itu karena dibawa dengan kegelisahan. Akhirnya yang muncul ego, yang muncul kehebatan. Lupa kalau dua-duanya itu hamba yang akan berpulang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi healingnya gunakan dengan pemilik kita. Kembali kepada Allah, bangun konektivitas, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya sholat, kita punya Quran, ya, kita punya doa, gunakan semua itu untuk membangun konektivitas kepada Allah. Membangun koneksi disebut dengan zikir namanya. Disebut dengan apa? Maka semua amalan tadi di Quran disebut dengan zikir. Karena itu nanti ada zikir-zikir khusus, Bu, yang menenangkan hati itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ala imanik, alal Islam, dan zikir-zikir yang lainnya. Minimal Bu ya, Bu, rajin istighfar. Ini amalan saya ijazahkan dari Quran. Menjelang subuh, bangun sebelum subuh, misalnya 5 menit sebelum subuh aja, rajin istighfar. Itu Allah akan jaga. Insya Allah dijaga, hartanya stabil, anaknya sehat. Karena itu janji Allah di Quran surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Jadi anak akan dijaga, suami dijaga, harta dijaga, kehidupan berkah, nyaman. Dan kenapa sebelum subuh? Itu amanah di Quran surah 51 di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Siap Bu ya? Baik, siap diamalkan? Baik. Siap untuk diamalkan? Baik. Saya ingin coba berikan yang terakhir. Saya berikan doa, insya Allah kalau ibu amalkan ini singkat padat. Tapi kalau ibu bisa amalkan, insya Allah akan cepat berubah. Ya. Allahumma paksain. Ayo catat, ayo rekam, ayo. Ayo catat, ayo rekam, enggak apa-apa, ayo rekam. Ayo silakan. Allahumma paksain. Ya. Mulai sekarang paksa diri sendiri ya. Paksa untuk tahajud, paksa untuk baca Quran. Anak paksa dulu untuk berjilbab dengan cara yang baik. Jelas? Paham? Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang beriman semuanya tanpa kecuali. Ibu beriman tidak? Berarti ayat ini untuk ibu ya. Hei orang-orang yang beriman. Jika, perhatikan baik-baik, Quran surah 5 Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Fokus di 101-nya nanti. Fokus, ya ayyuhalladzina amanu, fokus 101-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei semua yang beriman, jika uraian sudah sampai dijelaskan, dipahami, maka jangan banyak ditanyakan lagi. Banyaknya pertanyaan itu akan menjadikan yang jelas menjadi tidak jelas. Paham? Beriman tidak? Jelas? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita kembali diberi kesempatan untuk belajar, merenung, dan memperbaiki diri melalui ilmu yang penuh makna. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kajian yang baru saja kita dengarkan bersama, kita diingatkan kembali tentang satu kebenaran besar yang sering terlupakan, bahwa Islam tidak pernah merendahkan perempuan. Justru, Islamlah yang pertama kali mengangkat derajat perempuan, memuliakannya, dan menempatkannya pada posisi yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perempuan dan laki-laki diciptakan sama-sama sebagai insan, sama-sama sempurna dalam penciptaan, sama-sama memiliki peluang yang adil dalam ibadah, ampunan, doa, dan surga. Namun, Allah memberikan peran yang berbeda, bukan untuk merendahkan, melainkan agar kehidupan berjalan seimbang dan saling melengkapi. Islam memuliakan perempuan sebagai anak, hingga bakti kepada ibu didahulukan. Islam mengangkat perempuan sebagai istri dengan kehormatan, perlindungan, dan penghargaan yang jelas. Dan Islam mengagungkan perempuan sebagai ibu karena pengorbanannya yang luar biasa. Mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan penuh perjuangan, dan menyusui dengan kasih sayang yang tidak pernah terputus. Bahkan, kita diingatkan bahwa bakti kepada ibu bisa lebih utama daripada perjuangan fisik, karena dari rahim seorang ibu lahir generasi, lahir peradaban, dan lahir masa depan umat. Kajian ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan, ketenangan, dan kemuliaan hidup tidak akan pernah kita temukan dengan berpaling dari fitrah dan ketentuan Allah. Ketika seorang hamba keluar dari peran yang telah Allah tetapkan, disitulah sering muncul kegelisahan, konflik, luka batin, dan pencarian yang tidak berujung. Dan ketika hati terasa lelah, ketika jiwa terasa kosong, Islam tidak mengajarkan kita untuk meluapkannya kemana-mana, apalagi ke hadapan manusia. Islam mengajarkan kita satu jalan yang paling menenangkan, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan sebagai syifa, sebagai obat bagi hati yang gelisah. Doa, zikir, istighfar, dan sujud panjang di sepertiga malam adalah tempat terbaik untuk menyembuhkan luka yang tidak terlihat. Karena tidak semua masalah butuh diumumkan, dan tidak semua kesedihan perlu dipertontonkan. Betapa banyak persoalan hidup yang akhirnya selesai bukan karena perdebatan, bukan karena amarah, tetapi karena doa yang tulus, air mata di atas sajadah, dan kepasrahan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pesan besar yang patut kita bawa pulang hari ini. Jika Allah sudah begitu menyayangi kita, maka janganlah kita berpaling dari kasih sayangnya. Karena setiap perintah Allah, setiap larangan Allah, dan setiap ketentuan Allah sejatinya adalah bentuk cintanya kepada hambanya. Semoga ilmu yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi pengingat, menjadi cahaya, dan menjadi langkah nyata untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita akhiri video ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, melimpahkan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan, serta menjadikan setiap ilmu dan dakwah yang beliau sampaikan sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita sayangi, agar kebaikan ini bisa tersebar lebih luas. Dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar, bertumbuh, dan mengambil hikmah dari kajian-kajian Islami berikutnya. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap niat baik kita, mengampuni dosa-dosa kita, menenangkan hati-hati kita, dan mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.